ketika tes PCR itu harganya mahal, 1 juta, bahkan lebih, ada yang 2 juta, dan lain-lain. Ketika anggaran dana COVID tadi diserap atau digunakan oleh negara, dan ternyata ada pihak tertentu yang membuat harga tes PCR itu mahal, maka ini menjadi permasalahan. Jadi permasalahannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas anti korupsi. Baru-baru ini kita mendengar, baca di media-media terkait dengan masalah bisnis PCR. PCR yang itu adalah dipakai untuk mendeteksi orang yang terkena COVID, tapi ternyata dibisniskan ya. Ya memang itu prihatin sekali kita melihatnya. Tapi bagaimana sih terjadinya sebenarnya itu proses PCR? Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk melakukan pengecekan dan mendapat banyak informasi mendalami terkait dengan masalah PCR. Ternyata proses PCR itu memang terbagi dari 3 tahapan ya. Mulai dari pengambilan sampel dari orang yang akan dites, apakah yang bersangkutan terkena COVID apa tidak. Biasanya sampel diambil dari hidung, dari pangkal gitu, pakai seperti cotton bud gitu yang agak besar. Dan yang kemudian sampel tersebut dibawa ke lab. Lab itu melakukan 2 hal. Yang pertama, mengekstraksi dari sampelnya, diekstrak, dan kemudian hasil ekstraknya itu diperiksa dengan menggunakan alat lagi untuk bisa diketahui apakah positif apa negatif dan CT-nya berapa. Ini yang menarik ya, bahwa di situ yang saya kemudian agak terkejut bahwa ternyata lab-nya untuk memeriksa PCR itu lab sederhana, bukan lab yang rumit, yang mestinya bisa dibuat di mana-mana gitu ya. Dan prosesnya ternyata di masing-masing tahapan itu ekstraksi itu hanya butuh waktu 1 jam dari sampel kemudian diekstrak menjadi bahan untuk bisa menjadi sampel ekstraksi yang bisa diperiksa lebih lanjut. Proses 1 jam untuk ekstraksi kemudian diteruskan dengan alat selanjutnya untuk diperiksa terkait dengan sampel ekstraksi itu apakah positif apa negatif. Untuk memeriksa itu diperlukan waktu antara 1,5 sampai 2,5 jam. Karena berbeda-beda tergantung reagen yang dipakai. Kalau reagen tertentu bisa 1,5 jam, reagen yang lain ada yang 2 jam dan 2,5 jam. Itu informasi yang saya terima. Ketika kemudian dari fakta yang terjadi ternyata proses pemeriksaan orang yang terkena COVID sampai ada yang 2 hari, 3 hari, bahkan lebih. Saya mengetahui karena saya pernah mengalami, saya pernah kena COVID ya. Dan ternyata proses lama itu menimbulkan permasalahan yang banyak. Karena ada orang yang kemudian setelah memeriksakan diri untuk bisa diketahui COVID apa tidak COVID, kemudian dia masih berinteraksi dan lain-lain. Dan kemudian setelah berinteraksi ternyata dia benar positif, maka problematikanya menjadi rumit. Dan yang menarik adalah alat yang bisa dipakai untuk melakukan pengecekan ini ternyata diyakini atau diduga itu dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Ini yang bahaya. Saya membicarakan ini karena saya menduga ini ada praktik korupsi yang berhubungan dengan hal tersebut. Kita tahu tentu bahwa masalah COVID, negara telah mengucurkan uang yang dalam jumlah yang cukup besar dalam rangka untuk membantu agar masalah COVID ini bisa ditangani dan banyak hal lain lagi, termasuk dana bantuan dan dana bantuan sosial dan lain-lain. Tentunya ketika dana COVID itu dikeluarkan, saya juga menduga bahwa sebagian juga dimanfaatkan untuk proses-proses PCR ini, proses untuk
melakukan tes PCR terhadap orang-orang yang terindikasi atau diduga kemudian terpapar COVID. Masalahnya adalah ketika tes PCR itu harganya mahal, 1 juta bahkan lebih, ada yang 2 juta dan lain-lain. Ketika anggaran dana COVID tadi diserap atau digunakan oleh negara dan ternyata ada pihak tertentu yang membuat harga tes PCR itu mahal, maka ini menjadi permasalahan. Jadi permasalahannya adalah apakah orang-orang ini berhubungan dengan para pengambil keputusan. Kalau orang-orang ini berhubungan dengan para pengambil keputusan, maka itu adalah praktik korupsi dan itu harus diungkap. Ini menjadi masalah yang sangat serius ya, karena selain dari negara seharusnya membayar contohnya 2 juta untuk 1 orang seandainya ya, saya tidak tahu nilainya berapa pastinya, 1 juta atau 2 juta untuk 1 orang. Tetapi kalau seandainya harganya yang sebenarnya bisa jauh lebih di bawah itu, maka anggaran itu bisa digunakan untuk orang lebih banyak lagi. Bahkan kemanfaatannya juga bisa bermanfaat untuk kepentingan penanggulangan atau penanganan COVID itu sendiri. Jadi yang pertama, uang negara tentu diambil dengan porsi yang lebih besar. Dan yang kedua, saya meyakini proses yang lama dan kemudian ada pihak-pihak yang seharusnya bisa di-cover dengan dana COVID tetapi pembayarannya karena terlalu besar, maka itu menjadi permasalahan dengan tracing dan lain-lain. Jadi saya melihatnya ini masalahnya sangat serius karena potensi korupsi dan juga masalah terkait dengan masalah penanggulangan COVID. Oleh karena itu ketika beberapa media membicarakan itu dan beberapa aktivis kemudian concern dengan isu ini, maka saya pun tertarik untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian terkait dengan masalah PCR ini. Karena tadi yang saya katakan, dugaannya sangat kuat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memonopoli dan kemudian membuat keperluan untuk membeli alat lab PCR itu dan reagen yang digunakan itu bergantung ke pihak-pihak tertentu saja. Ketika itu yang terjadi, maka itu masalah yang sangat serius. Kadangkala kita bisa bertanya ya, atau bisa berpikir kritis. Barangkali memang mekanisme pasar ya yang membuat barang bisa dimonopoli oleh satu pihak saja atau ada pola tertentu dalam bisnis, dalam penjualan, sehingga hanya pihak yang ditunjuk saja untuk bisa menjual sehingga harga dikendalikan penuh oleh yang bersangkutan. Ditambah lagi dengan permintaan yang tinggi membuat harga naik. Itu logika umum yang dipakai oleh orang-orang ekonomi biasanya. Tapi saya kira kita harus sadar, kita harus pastinya tahu bahwa saat kejadian bencana itu halnya berbeda penanganannya. Saat terjadi pandemi, situasinya tentu negara hadir dengan segala kekuatannya untuk melakukan tindakan. Bukan sampai di level itu saja. Seandainya dalam keadaan yang merupakan hajat hidup orang banyak, itu saja negara menghadirkan BUMN untuk bisa memotong rantai-rantai monopoli atau kartel atau apapun. Sehingga ketika dikaitkan dengan tadi pemikiran bahwa apakah mungkin memang karena mekanisme pasar dan karena kebutuhan yang terlalu banyak dan ternyata dalam bisnis penjualannya dikendalikan oleh satu orang atau satu perusahaan saja, saya kira logika itu agak sulit gitu. Nah ini yang kemudian saya melihat potensi korupsi dalam bisnis PCR ini besar sekali dan tentunya itu yang perlu harus didalami lebih lanjut. Siapa pejabat-pejabat yang terlibat dalam kasus ini dan pengusaha-pengusahanya tentunya yang juga ikut bermain dalam permasalahan ini,
dan berapa nilai keuntungan yang diperoleh. Ini bicara keuntungan yang diperoleh oleh praktek-praktek monopoli tadi, praktek-praktek yang memanfaatkan situasi keadaan COVID. Ini ada dua hal ya. Yang pertama, uang negara yang sudah dialokasikan untuk penanganan COVID kemudian diserap dengan jumlah yang lebih besar dari seharusnya. Tentu itu korupsi. Yang kedua, ketika ada pejabat yang membuat suatu kebijakan tertentu dan kemudian membuat masyarakat terpaksa harus membayar dengan nilai yang sangat besar. Ini yang kita semua merasakan ya, bagaimana ketika terkena COVID atau keluarga kita ada yang terkena COVID, kita harus membayar dengan jumlah yang sangat mahal untuk tes PCR contohnya. Jadi dari dua perspektif itu tadi, ada korupsinya, ada potensi korupsinya, dan ada hal lain lagi yang itu bisa didiskusikan lebih lanjut, apakah itu masuk dalam kualifikasi korupsi atau perbuatan lain. Tapi terlepas dari itu semua, kalau benar apa yang saya perkirakan ini suatu kejahatan yang luar biasa, kejahatan korupsi terkait dengan kebutuhan yang sangat mendasar, karena kebutuhan kesehatan itu kan sangat mendasar ya. Ketika orang sedang terkena COVID, mestinya akan panik ya. Dan kemudian berapapun dia akan mau bayar untuk memastikan dirinya kena apa tidak dan bagaimana penanganannya. Tapi ketika ini kemudian ada dimanfaatkan atau diambil keuntungan dengan nilai yang sangat besar, ini luar biasa jahat ya. Saya tidak tahu apakah betul seperti itu apa tidak. Ini perlu pendalaman dengan lebih jauh dan lebih tuntas. Dan saya kira ke depan saya juga ingin terlibat untuk membantu para aktivis ataupun orang-orang yang concern dalam hal ini untuk melakukan pendalaman dan pengusutan. Walaupun seharusnya ini porsinya penegak hukum. Tentunya kalau bicara korupsi yang paling depan KPK tentunya. Tapi saya tidak tahu apakah aparat penegak hukum kemudian sudah masuk, sudah memeriksa ini, atau bahkan belum. Itu yang saya dikhawatir. Tentunya kita semua khawatir. Terkait dengan masalah pandemi ini, tentunya kita semua tahu bahwa setiap orang yang sedang terindikasi atau terkena COVID tentunya ingin segera mengetahui keadaannya seperti apa. Dan ingin tahu juga proses lebih lanjutnya seperti apa, apakah harus isolasi dan lain-lain. Dan proses itu kemudian harus dilakukan dalam tes PCR untuk dapat kepastiannya. Ketika tes PCR kemudian harganya mahal, seingat saya itu 1,5 juta lebih ya. Itu kalau 2-3 hari, tapi kalau mau lebih cepat bisa 2-3 juta. Ketika dibuat seperti itu, saya khawatir banyak juga masyarakat yang harus berhutang. Atau mungkin ketika sudah punya tabungan dan tabungannya harus dipakai untuk hal yang seperti itu. Padahal ini adalah masalah kemanusiaan. Ini terjadi pandemi dan membuat semua masyarakat mendapatkan kesulitan, dan kemudian apabila ada orang yang mengambil keuntungan pribadi, keuntungan kelompoknya dengan memanfaatkan kesusahan orang-orang, tentu ini suatu hal yang luar biasa jahatnya. Dalam tindak pidana korupsi kita tahu bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat bencana itu ancamannya lebih berat. Memang ketika bicara korupsi ini tentunya korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Itu ancamannya adalah ancaman hukuman mati. Dan saya kira kita juga mendengar bahwa ada pejabat penegak hukum pemberantas korupsi yang pernah berbicara juga di forum publik bahwa terkait dengan masalah korupsi di saat bencana itu akan diterapkan hukuman mati, walaupun kemudian dia tidak merealisasikan atau mengambil langkah-langkah soal itu ya. Tapi itulah yang keadaan yang sebenarnya. Jadi kita melihat suatu keadaan fenomena yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, di mana orang yang sedang kesusahan benar-benar berupaya dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya yakin juga barangkali untuk bisa tes PCR ada yang sampai berhutang, ada yang mungkin pegawai-pegawai yang harus tetap melaksanakan pekerjaannya di tengah-tengah kondisi COVID dan harus ada perjalanan, maka dia mau nggak mau harus tes PCR. Dan itu membuat yang bersangkutan harus membayar mahal.
dan apabila yang bersangkutan tahu bahwa ternyata uangnya itu dinikmati oleh pengusaha-pengusaha tertentu karena niat jahatnya, maka saya kira siapapun dia pasti akan marah dengan situasi itu. Jadi separah itulah keadaannya, dan tentu saya berharap apabila nanti ternyata kita ada banyak orang yang kemudian mau concern untuk melakukan penelitian soal ini, tentunya kita juga berharap masyarakat yang terdampak dengan masalah ini mau untuk ikut memberikan dukungan, begitu juga memberikan bukti-bukti serta informasi yang diperlukan. Karena kejahatan yang seserius ini tidak boleh dibiarkan, dan tentu kita ingin ada upaya atau langkah yang dilakukan untuk bisa memaksa bahwa skandal ini harus diungkap. Tentunya saya tidak mendahului, saya baru menduga, tapi saya meyakini bahwa itu terjadi. Dan pentingnya kita memberikan perhatian dengan masalah ini, tentunya yang pertama karena tadi yang saya katakan ini suatu kejahatan yang parah ya, yang luar biasa, dan kita juga semuanya berkeinginan tentunya ke depan praktek-praktek begini tidak boleh terjadi lagi. Kalaupun terjadi, benar-benar negara tidak membiarkan dan memberikan sanksi yang sangat berat, karena ini masalah yang sangat serius. Mungkin sementara itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan PCR. Beberapa waktu ke depan tentu akan lebih banyak lagi informasi yang bisa diceritakan, dan saya juga ingin pada kesempatan lain bisa berdiskusi dan berbincang dengan orang-orang yang concern atau ahli atau punya pengalaman terkait dengan hal ini. Karena ini kepentingan masyarakat, kepentingan yang mendasar, dan ini suatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi.